Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada yang terhormat Bapak Lutfi sebagai guru sejarah dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Masyumi. Nama anggota kelompok 4 terdiri dari Aida Takjiatul Jannah absen 3, Muhammad Amin absen 18, Nazwatul Mudawamah absen 23, Rangga Fatoni Prasetya absen 30, dan Sultan Ayubi absen 37. Sejarah dan tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan di Surabaya dan sebagai pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Moto utama organisasi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan dari organisasi ini adalah memperbaiki kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Awalnya tujuan Nahdlatul Ulama nggak ada hubungannya dengan masalah politik. Dalam sebuah kongres yang dilakukan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1928, sebuah keputusan sudah diambil. Keputusannya adalah untuk menentang kaum reformis dan perubahan yang dilakukan oleh paham Wahabi. Pendiri NU, Haji Hasyim Asy'ari sendiri lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1971. Beliau kemudian tercatat meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1947 di kota provinsi yang sama. Pemakamannya sendiri berlokasi di Tebuireng, salah satu daerah di Jombang. Sejarahnya berdiri Muhammadiyah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik, ketidakmurnian. Ajaran Islam ini memang merupakan dampak dari adaptasi yang tidak tuntas di masyarakat, yaitu antara tradisi Islam dengan tradisi lokal yang kental dengan paham animisme dan dinamisme, sehingga dalam perkembangannya prinsip-prinsip ajaran Islam di masyarakat banyak bersifat musyrik. Pengaruh lain juga berasal dari tradisi keraton dengan kebudayaan Hindu yang masih melekat. Dengan begitu, tradisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika tidak segera dibenarkan, tradisi ini dapat terus-menerus dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Faktor lain yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam ini tidak lain adalah pengaruh paham modern dari masa kolonial. Seperti diketahui, pengaruh negara penjajah yang datang di Indonesia mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekulerisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga jika tidak segera dihentikan, maka bisa melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Tujuan Muhammadiyah. Setelah mengetahui latar belakang berdirinya organisasi, berikutnya perlu diketahui tujuan Muhammadiyah yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan di masyarakat. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh, tradisi atau budaya lain yang bertentangan dalam
pandangan organisasi ini, prinsip Islam yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah. Beberapa aspek ini harus dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan perseorangan maupun bermasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan terwujudnya agama Islam yang menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi. Pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ini meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah. Tujuan Masyumi. Anggaran dasar Masyumi menyebutkan bahwa tujuan partai adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Pendiri Masyumi. Muhammad Nasir, pendiri Masyumi ini lahir 17 Juli 1908, Alahan Panjang, meninggal 6 Februari 1993 di Jakarta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.